talabul ilminya atau menciptakan sesuatu yang luar biasa itu begitu tinggi dan semangat. Adapun kalau orang kita itu tidak seperti itu, apakah ini juga efek samping dari sebuah pengaruh penjajahan selama 300 tahun dan itu menjadi sebuah turun menurun kepada generasi yang sekarang ini terjadi? Nah, ini yang berkaitan dengan semangat orang berislam atau hampir umat Islam itu tidak bangga dengan keislamannya. Jadi hilangnya semangat orang berislam dan tidak bangga dengan keislamannya. Jadi kalau ada orang, ya akhirnya ketika ada orang kita bersosialisasi dengan masyarakat itu biasa. Tapi ketika kita menyampaikan satu hal yang prinsip, ada nilai-nilai dakwah kepada masyarakat itu menjadi hal yang mereka itu berpikir negatif kepada kita seperti itu. Nah, bisa dijelaskan tentang hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia itu sama ya, semua manusia itu satu, umatan wahidah. Jadi nggak ada beda Arab atau kita. Orang bilang bahwa misalnya pemain bola itu harus tinggi-tinggi, karena ternyata yang hebat-hebat yang kecil-kecil, gitu kan, Messi, yang kecil-kecil itu yang kan dulu kita wah itu orang Melayu kecil nggak bisa gitu kan, ternyata nggak juga. Jadi Maradona itu juga kecil, ya kan, dan pandai mainnya. Sama juga otak manusia ini sama. Ya. Mau orang Jepang kecil malah dulu. Main bilang apa KT kan, hasil KT kecil tapi menang dulu, kalah itu Barat sama Jepang. Orang Cina rata-rata juga tidak besar, tapi sekarang dia bisa mengalahkan anak Barat. Ya. Jadi bukan beda, ini masalahnya kita salah berpikir saja. Apakah itu karena penjajahan? Iya, sebagiannya iya. Ada dua yang menyebabkan satu bangsa itu bangkit. Satu, kesadaran kalau orang Islam ini munculnya tadi itu sikap bangga. Sikap bangga itu dua hal muncul. Dia bangga kalau dia yakin apa yang dia punya itu benar dan istimewa. Kalau dia Muslim, dia yakin Islam ini satu-satunya kebenaran dan orang tidak akan bisa selamat tanpa Islam. Keyakinan ini yang harus ada. Ya, makanya sekarang saya menganjurkan, cobalah sekarang saya buku pelajaran di sekolah-sekolah itu kita ubah, membagi agama jangan agama langit, agama bumi. Ya, nanti ada agama planet lah, ada agama. Di Quran nggak begitu pembagiannya, di hadis juga nggak begitu. Agama kan dibagi di Quran cuma dua. Satu agama yang benar yaitu Islam, dan yang kedua agama yang salah, agama selain Islam. Kan simpel. Harusnya kan begitu. Ya, anak-anak kita ajari agama ada berapa? Dua kan gitu. Apa itu? Agama yang benar yaitu Islam. Yang kedua, agama yang salah, agama selain Islam. Udah selesai. Daripada langit dan bumi. Tidak ada dalilnya itu. Tarik ya kalau ketemu dalilnya. Ada hadis Quran hadis yang ada. Inna dina indallahil Islam. Jelas Allah. Saya banyak terima SMS tadi hari ini. Karena tadi pagi di TV One ada acara bedah buku itu. Satu Tuhan banyak agama. Ini kan buku ini disertasi dokter di UIN Jakarta. Penulisnya dosen Usuluddin. Nah, Usuluddin apa Usuluddin. Dosen dokter bidang dosen Usuluddin nulis buku Satu Tuhan Banyak Agama. Semua agama apapun kata dia, itu semuanya menuju Tuhan yang sama. Hanya caranya menyembah Tuhan aja beda-beda. Dulu saya tanggapi, saya tulis artikel judulnya Satu Tuhan, Satu Agama. Nggak ada, Allah itu satu dan agama yang diturunkan Allah cuma satu. Dinul Tauhid, Dinul Islam. Nah ini harus menjadi keyakinan satu. Cuma kita nggak boleh asal doktrin, harus paham juga. Kita harus buktikan sejarah. Makanya para ulama kita dulu menguasai agama lain. Quran itu Pak, satu-satunya kitab suci yang membahas agama lain dengan canggih, dengan lengkap, membahas Yahudinya lengkap, bahas Kristennya lengkap. Nggak ada kitab lain. Makanya dulu ulama-ulama kita di samping ahli Islam dan juga ahli yang lain. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ahli Kristen, Fakhruddin Ar-Razi ahli Kristen, Yahudi, Al-Biruni ya, ahli Hindu, ahli ini. Jadi orang Islam dulu itu agama lain dikuasai, tapi keyakinan tidak bergeser, hanya Islam yang benar. Dan yang kedua, yang penting juga untuk kita
bangkit itu memahami sejarah dengan benar. Nah kita belajar sejarah salah, masih warisan Belanda. Sejarah yang dibesarkan sejarah Hindu. Kita kan dipotong dari orang Muslim Indonesia ini, kita dipotong sejarah kita. Sejarah kita dibelokkan ke Majapahit. Sejarah Islamnya mana? Kan kita orang Muslim. Kok tiba-tiba kita disuruh membesarkan Gajah Mada? Gajah Mada, mana Gajah Mada bawa keris? Ini badannya gede. Apa betul Gajah Mada kayak begitu? Menyatukan Nusantara. Siapa yang menyatukan Nusantara? Enggak benar Gajah Mada. Yang menyatukan Nusantara para ulama. Disatukan dengan agama Islam dan disatukan dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu kan mengalahkan bahasa Jawa. Karena para ulama kita dulu di Nusantara ini itu menulis dalam bahasa Melayu. Kitab misalnya Arsyad Al-Banjari itu dikaji di Jawa. Kitab Rodin Araniri dikaji di kitab Daud Patani di Thailand Selatan dikaji. Jadi akhirnya bahasa Melayu itu jadi bahasa ilmiah, mengalahkan bahasa Jawa. Orang Kristen makanya nggak mau. Cuma sekarang kan kita nggak merasa bahasa Indonesia ini bahasa menang, bahasa Islam. Padahal ini bahasa untuk dakwah, bahasa persatuan umat Islam. Orang Kristen itu nggak mau belajar bahasa Melayu, menolak sekolah-sekolah Kristen untuk mengajarkan bahasa Melayu. Karena mengajarkan bahasa Melayu sama dengan mengajarkan Islam. Kata-kata dalam bahasa Melayu itu sudah dimasuki kata-kata Islam. Saya sering bertanya sederhana saja. Kalau orang Sunda kita tanya, saya berpikir bahasa Sundanya apa? Ada yang Sunda? Ada yang Sunda? Dari mana? Hah? Oh, Sumatera. Gak jelas jadi layak sendiri. Kalau orang Jawa ya, saya berpikir bahasa Jawanya apa? Hah? Dan aku mikir kan, ya mikir bahasa Arab. Berarti orang Jawa itu tidak berpikir sampai Islam datang. Dan kata pikir nggak ada. Itu apa anunya? Ganti kata pikir itu apa dalam bahasa Jawa? Ya mikir dari bahasa Arab juga. Aku mikir. Akal bahasa Jawanya apa? Nggak ada. Ya, jadi ini unik kok. Islam ini dulu makanya dia membangun peradaban Melayu. Masuk ke kata-kata ini nggak ada gantinya lagi sekarang ini orang. Kata adil, adab, hikmah, rakyat, daulat. Masuk kata-kata kunci itu masuk akhirnya orang di sini dulu kalau mengajar bahasa Melayu sama dengan mengajar Islam. Mengisi bahasa itu kan kita memahami agama kan dengan bahasa. Nah bahasa itu sudah Islam. Itu hebatnya para ulama dan ini nggak main-main. Bahasa Melayu ini dari Hadramaut. Para ulama Hadramaut ya mengapa? Kalau po itu fa titik 3 di atas. Kalau nyo ya titik 3 di bawah. Ini luar biasa, ini cerdik sekali para ulama. Sampai orang Belanda pun waktu itu kalau surat menyurat pakai bahasa Arab Melayu. Makanya kerugian besar kita sekarang ini kehilangan huruf Arab Melayu. Salah satu kerugian besar. Akhirnya apa? Kita nggak ngerti sejarah kita. Karena para ulama kita menulis ratusan kitab dalam Arab Melayu. Akhirnya kan kita nggak bisa baca. Nah itulah sekarang kita ditunjukkan, oh kita hebat di dalam Majapahit karena kita punya Borobudur, kan gitu. Sekarang yang dibanggakan apakah simbol nasional itu Borobudur? Kalau orang bilang Indonesia simbolnya Borobudur, itu dibilang itu simbol nasional. Kenapa bukan masjid? Mau kita negeri Muslim. Nah ini udah salah. Ini yang makanya kita harus rombak pelajaran seperti itu. Anak-anak kita harus kita ajari bahwa sejarah kita sejarah Islam yang berjasa menyatukan Nusantara, mengajarkan Islam di sini para ulama kita. Nah, kita nggak kenal itu masalahnya. Dari kecil sudah diputus sejarah. Karena orang diputus sejarah, ini dia belok ke yang lain, belok ke Hindu, belok ke Barat. Gimana dia mau bangga sebagai Muslim? Jadi bukan soal yang lain. Ini yang harus kita kembalikan. Semangat izzatin alal kafir. Ya di atas bonek. Bonek itu bondo nekat. Itu bagus sih, tapi harus di akidahnya Islam. Karena kalau kita sahabat itu gimana? Orang kampung melawan Romawi itu nggak masuk akal loh kita lihat. Teknologinya terbatas, pengalaman perangnya barusan.
pasukan cuma 3.000 melawan 100.000.